Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ibadah pagi ini masih tetap dilaksanakan dalam bentuk ibadah keluarga dengan panduan yang disampaikan secara daring atau online. Majelis GKJ Mijen mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat dalam ibadah Minggu Paskah kedua. Walaupun dilakukan secara mandiri di keluarga masing-masing, namun biarlah hati kita tetap terarah kepada Tuhan sehingga tidak menghilangkan makna ibadah itu sendiri. Ibadah di pagi hari ini akan dipimpin oleh calon pendeta Saudara Denny Irawan. Marilah kebaktian minggu ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh calon pendeta Saudara Denny Irawan dengan tema khotbah "Aku percaya, maka aku bersaksi". Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita. Pengakuan dosa pada saat ini dilandasi dari hukum kasih, terambil dari Matius 22. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." So
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita terima pengampunan dosa dari Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana berita anugerah yang tercantum dalam Ibrani 11. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita sama-sama akan menerima firman Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Setiap saat Tuhan masih memberikan kami anugerah-Mu, berkat-Mu yang tiada henti kami terima. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang begitu banyak yang tidak kami bisa hitung, yang terus mengalir dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan kami Yesus Kristus, pada minggu ini kami datang kepadamu di dalam setiap keluarga-keluarga. Namun Tuhan, kiranya Tuhan juga terus memberkati kami untuk kami bisa beribadah pada minggu ini dari awal hingga akhir. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga akan menerima anugerah-Mu berupa sapaan firman-Mu yang akan kami terima pada saat ini. Kiranya Tuhan mau buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman dapat kami jadikan pegangan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan juga terus urapi, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan, di mana pada saat ini kita akan membaca bacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes 20 ayat 29 sampai 31. Yohanes 20 ayat 29 sampai 31. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Minggu ini adalah minggu yang kesekian, di mana pada saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mungkin ada rasa kangen, rasa yang wah kok udah lama ya enggak ke gereja. Rasa-rasanya ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudara yang lain. Atau mungkin juga kangen berjumpa dengan saya. Nanti bisa kita chat lewat WhatsApp gitu ya. Atau yang lain. Bertemu dengan orang lain, saling sapa menyapa. Kebiasaan minggu yang sudah kita kangeni. Namun Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita juga harus bisa ya, menerima keadaan saat ini, menerima kangen, dan nanti pada puncaknya ya, kita bisa bersama-sama meluapkan kangen itu kepada saudara-saudara seiman kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada saat ini, aku percaya maka aku bersaksi. Kita sering mengatakan bahwa percaya, ya aku percaya. Percaya setelah merasakan sendiri, melihat sendiri dan merasakannya. Jadi ketika bercerita, seseorang bercerita tentang kehidupannya, pasti dalam kehidupan kita, pemikiran kita tidak pasti 100% akan menerima hal itu. Pasti 50-50. Ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa tidak selamanya ungkapan yang diterima itu ya, tidak langsung diterima 100%. Tetapi 50-50. Apalagi saat-saat ini banyak sekali info-info yang beredar tanpa bukti. Nah, ketika kita berbicara sesuatu hal tanpa adanya bukti, maka itu bisa disebut hoax atau hal yang tidak benar. Sehingga kebenaran itu kemudian luntur. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semisal saya mengatakan bahwa cermin ini
bisa membuat Anda ganteng, bisa membuat Anda cantik 100%. Pasti orang-orang tidak akan percaya. Karena belum merasakan, belum terbukti. Apakah benar? Apakah benar ini cermin yang bisa membuat orang ganteng, membuat orang keren? Ketika orang mengatakan seperti itu, maka kita harus meng-cross check lebih dahulu, meneliti lebih dahulu, benar nggak sih cermin tadi bisa membuat orang ganteng? Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita pada masa-masa ini memang sulit. Apapun itu jujur saja sulit. Pembatasan sana sini, berbicara sana sini dibatasi, bertemu dibatasi. Jadi semuanya serba sulit, apapun susah. Sehingga setiap pemikiran kita juga kacau, keadaan kita kacau. Jadi seolah-olah pemikiran kita didorong untuk menjadi negatif. Jangan-jangan ini tidak benar, jangan-jangan ini seperti ini. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, keadaan yang semakin parah ini, jangan lupa bahwa di kehidupan kita masih mempunyai iman yang seharusnya masih kita jadikan pegangan kita, yang seharusnya masih kita percayai, sehingga tetap kita menggunakan akal rasional kita saat kita menjaring sesuatu informasi. Tetap mendasarkannya pada keimanan kita. Tidak semuanya harus diterima, tapi kita bisa filter, bisa saring. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pemikiran negatif pada masa-masa sulit juga dialami oleh para murid pada waktu itu. Pasca kematian Yesus di kayu salib, iman murid-murid Yesus pada waktu itu goncang melihat gurunya mati. Dan salah satu murid yang paling tergoncang imannya adalah Thomas. Thomas untuk memilih untuk meninggalkan persekutuan para murid pada waktu itu. Dia lebih memilih pergi ke tempat lain, tidak bercampur dengan para murid. Karena dia sudah stres. Stres dalam arti melihat gurunya mati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Thomas frustasi pada waktu itu. Karena beranggapan bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah in the end, habis, sudah selesai. Masa memberitakan Injil, masa indah-indah bersama Kristus sudah habis. Ketika Yesus disalib, Thomas beranggapan bahwa itu sudah selesai. Jadi imannya semakin tergoncang. Maka dari itu, ketika para murid bercerita bahwa para murid bertemu dengan Yesus, Thomas pun seolah-olah tidak percaya, skeptis. Karena berpikiran bahwa ya sudah selesai, ngapain lagi saya teruskan menjadi murid Kristus? Awang Gusti Yesus saja sudah mati. Imannya tergoncang, frustasi, dan dia pergi. Dan ketika bertemu, wah, aku bertemu Tuhan Yesus. Ah, bohong Anda. Ngapain? Gak mungkin dong. Wong Tuhan Yesus, jelas kita lihat Tuhan Yesus mati kok. Di kayu salib kok. Masa kamu masih bertemu?
sikap skeptis Thomas ini dapat kita rasakan. Ya. Kita juga kadang bisa memahami. Mana ada sih orang udah mati kok bangkit. Maka dari itu Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Di ayat sebelumnya Thomas sampai mengatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya sikap Thomas yang benar-benar tidak percaya. Sikap Thomas yang skeptis tentang kebangkitan Tuhan. Nah, Thomas butuh bukti yang konkret. Masa sih? Gitu ya. Masa harus bangkit? Gak mungkin dong gitu. Begitu mudahnya iman seorang Thomas ini memudar. Padahal ketika bersama-sama dengan Yesus, Thomas adalah orang yang paling garda terdepan. Ya, bahasa sekarang garda terdepan. Ya. Orang yang paling awal mengawal Yesus, orang paling depan mengawal Yesus secara penuh. Nah, ada apa ini Thomas? Ketika Tuhan Yesus mati kemudian imannya runtuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang kehidupan kita saat-saat ini juga seperti Thomas. Kenapa? Ya ketika Tuhan Yesus hidup bersama dengan Thomas, Thomas masih orang yang paling menggebu-gebu, menyuarakan suara Tuhan, melantangkan suara Tuhan. Namun ketika Tuhan mati, Thomas ini luntur imannya. Dalam kehidupan kita juga kadang seperti itu. Ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, mendapatkan hal-hal menyenangkan dari Tuhan, kemudian kita berkata, aku percaya Tuhan, aku yakin kepadamu. Stop, I love you Tuhan Yesus. Itu hal-hal menyenangkan. Namun berbeda ketika mendapatkan sedikit ujian dari Tuhan. Kemudian sikap kita menjadi skeptis, harapan kita juga hilang. Mana Tuhan kok begini sih? Kok aku mendapatkan seperti ini? Pelayananku kurang. Dan sebagainya. Sikap-sikap yang skeptis, sikap-sikap yang kemudian melunturkan harapan kita sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya kita menaruh harapan kita, sikap percaya kita kepada Tuhan itu seutuhnya. Maksudnya apa? Ketika kita menaruh kepercayaan kita, ini bukan hanya di mulut, bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, tetapi semua keadaan dalam kehidupan kita membentuk kita menjadi baik. Entah itu sedih, entah itu tidak bahagia, entah itu menyenangkan dan sebagainya. Nah, menaruh kepercayaan kita bukan hanya di mulut, tetapi dalam hati juga. Kita juga harus menguatkan iman kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat muridnya punya sikap skeptis seperti itu yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus, Tuhan Yesus merespon, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan Yesus merespon apa yang diucapkan seorang Thomas.
ucapan Yesus kepada Thomas ini bahwa Thomas seharusnya tahu bahwa ini adalah sebuah teguran. Thomas berharap akan mencucukkan tangannya, jarinya ke tangan Tuhan. Itu adalah bukti yang berlebihan. Thomas menyadari akan hal itu, akan teguran ini kepada dirinya. Teguran ini bukan teguran yang tegas, teguran yang galak kepada Thomas, tapi teguran yang lemah lembut. Karena sikap iman Thomas pada waktu itu sedang down. Tuhan Yesus tahu, maka Tuhan Yesus mengatakan, taruhlah jarimu dan lihatlah sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya semua hal sudah jelas bagi kita, semua hal sudah jelas, maka iman kita seringkali tidak lebih dari sebuah keterpaksaan. Tuhan Yesus tidak memaksa, harus membuktikan ini tanganku, monggo dicucukkan. Tidak memaksa. Tuhan Yesus hanya memberitahukan. Ini loh buktinya bahwa aku sudah bangkit untuk kamu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, seringkali kita juga lupa. Seringkali kita juga perlu bukti yang konkret. Seringkali kita, kehidupan kita lupa. Seharusnya kita bersandar penuh kepada Tuhan. Seringkali kita lupa akan hal itu. Dan lebih kita berprospek menguji Tuhan kita untuk membuktikan bahwa Tuhan benar-benar hadir untuk kita. Seolah-olah kita yang memaksa Tuhan datang di tengah kehidupan kita, memberikan buktinya kepada kita, memberikan janjinya kepada kita. Lalu kemana iman kita? Di mana sikap percaya kita? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan pada waktu itu juga memberikan berkat, di mana Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kristus tidak berbicara semata-mata tentang melihat atau mendengar Kristus secara jasmani, tetapi secara rohani. Di dalam iman kita, teguran yang diberikan kepada Thomas untuk mengingatkan Thomas supaya mempercayai, mengingat bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita bisa percaya, seharusnya kita juga harus berbahagia pada saat ini dengan Tuhan kita, yang kemarin kita juga sudah peringati kebangkitan Tuhan. Seharusnya kita berbahagia, tapi kan kita tidak melihat secara langsung, Mas. Nah, ini yang luar biasa. Tuhan mengatakan tidak melihat namun percaya. Berbahagialah. Tidak harus melihat secara fisik, tetapi melihat bagaimana, sejauh mana keimanan kita. Nah, ini. Tetapi mata rohani kita sejauh mana melihat kebahagiaan itu.
Lalu apa sih yang perlu dilihat dari mata rohani kita? Yang perlu dilihat adalah bagaimana pengorbanan, kematian, kebangkitan Tuhan itu untuk kita. Ya, untuk kita. Supaya kita ditebus, supaya kita mendapatkan bahagia, supaya kita tidak terjerat dosa. Walaupun kita tidak melihat secara langsung, secara fisik, namun kita harus mengimani itu. Kita merasakan lebih secara mendalam bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percaya merupakan sikap dasar kita, tetapi juga harus suatu tuntutan bagi kita. Kuasa keselamatan Allah dalam diri Yesus akan berdaya guna apabila orang mau percaya. Sehingga tema kita adalah percaya. Dan maka aku bersaksi. Sikap itu menjadi dasar kepada kita, menuntun suatu sikap kita, penyerahan diri kita secara total tanpa pertimbangan logis dan matematis. Perlu bukti konkret. Nah, iman membutuhkan tanggung jawab dari kita masing-masing. Apa yang kita bisa bertanggung jawabkan? Beritakanlah itu, kabar sukacita itu kepada setiap orang melalui tindakan kita, kehidupan kita, sehingga orang semakin melihat kita, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus menjadi orang-orang yang baru. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini keselamatan Tuhan yang sudah dijanjikan terungkap dalam pribadi Kristus, dalam kesatuannya dengan Roh Kudus yang nanti kita akan terima. Sambil kita akan menerima, kita terus bersaksi di tengah kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, kita semakin memperdalam kepercayaan iman kita dengan mewujud nyatakan iman kita, bersaksi di tengah kehidupan ini. Selamat hari Minggu dan kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami,
yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan kami firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk semakin percaya, memperteguh iman kami. Dan kami bisa mempergunakan keimanan kami sebagai tanggung jawab memberitakan kabar sukacita ini kepada siapapun di tengah kehidupan kami melalui hidup kami ini. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya firman-Mu tadi Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh bisa melakukan firman-Mu itu menjadi penerang di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Ya Yesus Tuhan kami, pada saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan, terkhusus bagi bangsa-bangsa di dunia ini yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan berkati agar bangsa kami dan bangsa-bangsa di dunia ini tetap memiliki kekuatan ketabahan dan pengharapan terus Tuhan kepada-Mu. Kiranya dapat melewati ujian pandemi ini Tuhan. Tuhan yang maha baik, berkatilah setiap kami yang masih bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Kami merasakan setiap bidang kehidupan di hidup ini terkena dampak dari virus ini. Kiranya kasih Kristus ada di tengah kehidupan kami, sehingga kami dimampukan menanggulangi wabah virus COVID-19 ini. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus yang maha mulia, berkatilah setiap dokter, perawat, para pekerja medis yang berjuang untuk melawan virus ini. Tuhan berikanlah mereka kekuatan, ketabahan, dan tekad kasih-Mu Tuhan, sehingga dapat melawan virus-virus ini dan dapat menghentikan laju dari perkembangan virus ini. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami juga berdoa bagi setiap orang yang sakit, masa pemulihan, ataupun yang dalam usia lanjut, ataupun yang sedang sakit karena virus COVID-19 ini. Tuhan Allah Bapa kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan ketabahan bagi mereka semua, sehingga di dalam tangan kasih-Mu dapat sembuh dengan baik. Kami serahkan Tuhan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa yang masih berjuang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga mereka terus berjalan. Tuhan kiranya terus berkati mereka yang senantiasa bekerja. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan berikan berkat kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada, terkhusus gereja GKJ Mijen Semarang ini. Tuhan berkati majelis, komisi, panitia yang terus berusaha melayani jemaat-Mu, baik melalui ibadah pada saat ini maupun ibadah-ibadah lain nantinya. Kiranya Tuhan berkati senantiasa. Tuhan juga berkati program, rencana, anggaran, supaya dapat terlaksana dengan baik, seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Melalui itu semua, kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus,
kami akhiri doa syafaat kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan ibadah minggu ini dikumpulkan dan diserahkan melalui tenaga admin gereja pada hari dan jam kerja, ataupun diserahkan kepada bendahara gereja, atau diserahkan kepada majelis blok maupun pepantan, dan dapat pula ditransfer ke BRI rekening bendahara gereja GKJ Mijen Semarang. Yang menjadi dasar dari persembahan di pagi hari ini terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari bersama-sama kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 439 baitnya yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, dengan tunduk kepala dan hati yang tertuju kepada Engkau Bapa. Kami selaku anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu dengan rasa ucapan syukur, meskipun di saat ini kami masih dilanda bencana COVID-19, tetapi biarlah hati kami tetap bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga kami, Engkau senantiasa melindungi kami, melepaskan kami dari segala penyakit apapun yang ada pada tubuh kami. Dan biarlah kami selalu memandang Engkau sebagai titik sentral dari kehidupan kami. Tuhan, sebagai rasa syukur kami ke hadirat-Mu di pagi hari ini, kami hendak menyerahkan sedikit dari persembahan yang hendak kami berikan kepada Engkau, yang tidak seberapa dibandingkan dengan segala kebaikan Engkau. Terimalah sebagai dupa yang harum dan pergunakanlah untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Kau memberkati tangan-tangan yang memberikan, Kau memberkati baik kesehatan, baik pekerjaan maupun segala aktivitas dari anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kesemuanya ini Tuhan
kami serahkan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama saya undang Bapak Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Marilah kita tutup ibadah kita pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408, bait yang pertama.